wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aditya Ilham Pratama, NPM 1821030366. Saya di sini sebagai moderator kelompok 4 dengan judul makalah perlindungan kerja. Izinkan kami memaparkan makalah kelompok kami dengan pemateri pertama saya sendiri, yaitu ruang lingkup perlindungan tenaga kerja. Ruang lingkup perlindungan tenaga kerja menurut ketentuan pasal 1 angka 2 yang dimaksud sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan yang semakin baik. Di antara perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan tenaga kerja ialah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Lalu, sebab-sebab diperlakukannya perlindungan tenaga kerja secara yuridis, pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis, kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Di antara sebab-sebab mutlak diperlakukannya perlindungan bagi tenaga kerja adalah 1. Posisi tawar yang rendah. 2. Hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja dalam pembuatan perjanjian. 3. Pekerja atau buruh diberlakukan secara objek. 4. Diskriminasi golongan. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari pemateri pertama, yang akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinda Udasari, NPM 1821030226. Objek perlindungan tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama, penyandang cacat. Menurut ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Yang kedua, ada anak. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk memperkerjakan anak-anak. Pengecualian bagi anak yang telah berumur 13 tahun sampai dengan 16 tahun. Macam-macam perlindungan tenaga kerja ada 3. Yang pertama, perlindungan sosial yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya. Dan yang kedua, ada perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbul oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Yang ketiga, ada perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya. Selanjutnya 5. Prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja. 1. Keselamatan kerja. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja atau buruh agar selamat dan terhindar dari bahaya yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan jenis perlindungan kerja yang lain, yang umumnya ditekankan untuk kepentingan pekerja atau buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh, juga kepada pengusaha dan juga pemerintah. Berikut pemaparannya. Yang pertama, bagi pekerja atau buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja ini akan menciptakan suasana kerja yang tentram dan kondusif. Selanjutnya, bagi pengusaha, dengan adanya pengaturan keselamatan kerja ini akan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya, bagi pemerintah dan masyarakat, dengan adanya peraturan keselamatan kerja ini yang ditaati, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan bagi dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, kesehatan kerja. Kesehatan kerja termasuk dalam jenis perlindungan sosial.
karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Yang tiga, pengupahan. Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah yang disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidan Ali Hamed ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Perlindungan hukum tenaga kerja. Perlindungan pekerja perempuan. Di dalam pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja yaitu terdapat pada pasal 27 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 tentang syarat-syarat kerja malam dan tata cara memperkerjakan pekerja perempuan pada malam hari, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2003 tentang kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23 sampai pukul 7. Semua peraturan tersebut secara jelas memberikan perlindungan kepada perempuan di Indonesia. Ketentuan tentang perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam bekerja telah diatur dalam pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pekerja wanita adalah tenaga kerja wanita dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah. Aturan hukum untuk pekerja perempuan ada yang berbeda dengan pekerja laki-laki, seperti cuti melahirkan, pelecehan seksual di tempat kerja, dan jam perlindungan, dan lain-lain. Pedoman hukum bagi pekerja wanita. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita berpedoman pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 76, 81, 82, 83, 84, pasal 93, Kemenaker Nomor 224 Tahun 2003, serta peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputi perlindungan jam kerja. Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita pukul 11 sampai 7 pagi. Hal ini diatur pada pasal 76 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu pengusaha yang mempekerjakan wanita pada jam tersebut wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 11 sampai 5. Tapi pengecualian ini tidak berlaku bagi pekerja perempuan yang berumur di bawah 18 tahun ataupun perempuan hamil yang berdasarkan keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya apabila bekerja antara pukul jam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifqi Al-Hadi, NPM 1821 030405. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan dalam masa haid. Pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam masalah perlindungan dalam masa haid. Perlindungan terhadap pekerja wanita yang dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh. Dalam pelaksanaannya lebih banyak yang tidak menggunakan haknya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir. Perlindungan selama cuti hamil. Sedangkan pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti hamil. Perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan upah penuh. Ternyata dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh. Pemberian lokasi menyusui. Pada pasal
83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang anaknya masih menyusui untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang lokasinya dekat dengan perusahaan. Terus, perlindungan pekerja perempuan berdasarkan Konvensi ILO. Konvensi ILO nomor 45 tentang kerja wanita dalam semua macam tambang di bawah tanah. Isi pasal 2 menyebutkan bahwa setiap wanita tanpa memandang umurnya tidak boleh melakukan pekerjaan tambang di bawah tanah. Pengecualiannya terdapat pada pasal 3. Dalam Konvensi ILO nomor 100 mengenai pengupah bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya menyebutkan pengupah meliputi upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan pendapatan tambahan apapun juga yang harus dibayar secara langsung atau tidak, maupun secara tunai atau dengan barang oleh pengusaha dengan buruh berhubungan dengan pekerjaan buruh. Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Oktavia, NPM 1821030512. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Perlindungan pekerja anak. Masalah pekerja anak atau tenaga kerja diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Adapun pasal-pasal yang menyebutkan tentang perlindungan pekerja anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, pasal 68, yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, pasal 1 nomor 26. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dari kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 69 ayat 1. Selanjutnya, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, izin tertulis dari orang tua. Yang kedua, perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha. Selanjutnya, waktu kerja maksimal 3 jam. Selanjutnya, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan. Adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, yang D, dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama, pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja buruh dewasa. Pasal 72. Selanjutnya, yang E, anak dianggap bekerja bila mana berada di tempat kerja kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 73. Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang buruk. Tercantum dalam pasal 74 ayat 1 yang dimaksud pekerjaan terburuk seperti dalam pasal 74 ayat 2, yaitu segala pekerjaan dalam bentuk pembudakan atau sejenisnya. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Segala pekerjaan yang memanfaatkan penyediaan atau menawarkan hak untuk produksi pornografi, pertunjukan porno, perjudian, segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Terima kasih. Nama saya Nugroho Sahaji Pratama. Saya akan melanjutkan materi tentang pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang pertama yaitu jaminan keamanan TKI. Program penempatan TKI atau lebih disebut dengan tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu upaya penanggulangan pengangguran.
Peranan pemerintah dalam hal ini dititikberatkan pada aspek pembinaan. Berdasarkan dari sekian banyak penyebab utama ketidakamanan yang diderita oleh para TKI, khususnya para tenaga kerja wanita, adalah tingkat pendidikan yang relatif rendah. Dari sekian banyak pekerja, rata-rata pendidikan mereka adalah SLTA. Berdasarkan dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, undang-undang ini tentunya juga masih mengatur masalah perlindungan TKI. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah diperlukan meningkatkan status perangkat hukum dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Yang kedua, menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara penerima TKI maupun dengan sesama negara pengirim. Yang kedua, jenis-jenis perlindungan TKI. Terdapat 3 poin, yaitu perlindungan TKI pra penempatan, yang kedua perlindungan TKI selama penempatan, yang ketiga perlindungan TKI guna penempatan atau setelah penempatan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu perjanjian bilateral. Pemerintah Indonesia sampai saat ini menandatangani perjanjian kerjasama penempatan TKI atau MOU dengan 3 negara penerima, yaitu Jordania tahun 96, Kuwait tahun 96, Malaysia tahun 2004. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Afrizal, NPM 1821030012 dari kelas Muhammad Lagi. Ingin sedikit menjelaskan tugas video dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Tujuan perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan setara perlakuan terhadap diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan, perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dan dari perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dan buruh dalam pembuatan perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan tetapi iklim persaingan usaha yang semakin ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi atau cost of production. Kesimpulan, setelah penulis melakukan analisis tentang perlindungan tenaga kerja, kami menyimpulkan bahwa perlindungan tenaga kerja di Indonesia masih lemah. Masih banyak kejadian yang menyebabkan tenaga kerja Indonesia kehilangan hak-hak dasar sebagai pekerja. Selain itu, permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dan dengan buruh dalam pembuatan perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian kerja, akan tetapi iklim persaingan usaha yang makin ketat menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi produksi. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.